Coba deh mikir jujur sebentar. Kalau kamu dengar kabar Indonesia beli jet tempur, reaksi pertama kamu apa? Mungkin langsung mikir, wah keren, makin kuat nih pertahanan kita. Tapi begitu tahu detailnya, saya jamin kamu bakal sedikit sebel. Di Istana Kepresidenan, tanggal 21 Juli 2026, Presiden Prabowo memang berdiri langsung menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian 12 jet tempur dari Italia. Tapi pesawatnya bukan yang siap terbang minggu depan buat jagain langit kita. Pesawatnya baru datang 4 tahun lagi, di tahun 2030. 4 tahun guys, bayangin, kontraknya sudah resmi, seremonialnya megah, tapi barangnya baru nongol pas anak SD, sekarang sudah masuk SMP. Dan yang bikin ini makin aneh, pesawat yang ditunggu selama itu, secara resmi statusnya cuma pesawat latihan. Tapi justru di situ letak plot twistnya. Pesawat yang katanya cuma latihan ini ternyata bisa dipersenjatai penuh dan ikut tempur beneran kalau dibutuhkan. Jadi sebenarnya siapa yang lebih layak disebut ancaman? Jet tempur yang kelihatan garang atau pesawat latihan yang diam-diam bisa gigit? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal jumlah unit atau harga kontrak. Ada satu detail kecil di spesifikasi pesawat ini yang sebenarnya jadi kunci. Kenapa TNI AU rela sabar menunggu sampai 4 tahun? Dan itu bakal kita bongkar di pertengahan video ini. Oke, jadi pesawatnya apa sih? Namanya M346F Block 20, buatan Leonardo, perusahaan alutsista raksasa asal Italia. Penting buat digarisbawahi, ini bukan jet tempur murni seperti F-16 atau Sukhoi. Statusnya itu pesawat latih lanjut atau dalam istilah militer disebut advanced trainer. Tapi ini yang menarik, dia juga punya kemampuan sebagai light combat aircraft, pesawat tempur ringan yang beneran bisa dipakai perang. Bukan cuma buat latihan muter-muter di udara. Kontraknya sendiri ditandatangani langsung, disaksikan 3 orang penting. Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Djafri Jamshoedin, dan Kepala Staf TNI AU Marsikal Muhammad Tony Harjono. Level penyaksian setinggi ini biasanya cuma terjadi buat pembelian alutsista yang dianggap strategis, bukan sekadar belanja rutin. Menurut saya ini sinyal kuat kalau pembelian ini bukan proyek kecil-kecilan. Soal kenapa milih M346 dan bukan pesawat latih lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, kasih penjelasan yang cukup masuk akal. Spesifikasi dan kemampuan pesawat ini dianggap paling nyambung dengan doktrin pertahanan udara yang dipakai TNI. Jadi bukan cuma soal harga atau siapa yang nawarin duluan, tapi soal kecocokan strategi jangka panjang. Sekarang, mari kita bedah sedikit soal dapurnya. M346 ini pakai mesin ganda, 2 mesin turbofan Honeywell ETSCF 124 GA200. Kenapa 2 mesin itu penting? Karena secara keselamatan, kalau satu mesin bermasalah di udara, pilot masih punya cadangan buat mendarat dengan aman. Ini krusial banget buat pesawat latihan, karena yang naik itu pilot-pilot muda yang masih dalam tahap belajar terbang jet supersonik. Kokpitnya juga bukan kokpit jadul, ada kokpit digital penuh. Head-up display yang menampilkan data penerbangan langsung di kaca depan biar pilot nggak perlu nunduk lihat panel, dan helmet mounted display, jadi informasi taktis muncul langsung di helm pilot, kemanapun kepalanya menoleh. Ini teknologi yang biasanya cuma ada di jet tempur generasi keempat ke atas. Bahkan avioniknya memang sengaja dibuat kompatibel dengan sistem pesawat tempur generasi keempat dan kelima. Artinya, pilot yang latihan di pesawat ini nggak cuma belajar terbang, tapi juga terbiasa dengan teknologi yang bakal mereka pakai di jet tempur sungguhan nanti. Dan ini bagian yang menurut saya paling gila untuk ukuran pesawat latih. M346F Block 20 bisa dipersenjatai penuh, rudal udara ke udara, bom berpemandu, sampai kanon eksternal, semuanya bisa dipasang. Kecepatannya juga mendekati Mach 1 alias mendekati kecepatan suara, dengan kemampuan manuver tinggi dan radius tempur yang fleksibel untuk simulasi pertempuran udara yang realistis. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di atas kertas, pesawat ini cuma pesawat latihan, tapi kalau dipersenjatai penuh, dia bisa jadi ancaman nyata di medan tempur terbatas. Coba bayangin analoginya seperti murid magang yang katanya cuma bantu-bantu, tapi ternyata bisa langsung diturunkan ke lapangan kalau situasi mendesak. Jadi sebenarnya Indonesia nggak cuma beli alat buat ngajarin pilot muda terbang. Indonesia beli platform yang bisa berubah fungsi jadi combat aircraft kapanpun dibutuhkan. Menurut saya, ini strategi yang cerdas. 1 pembelian, 2 fungsi sekaligus. Sekarang balik lagi ke pertanyaan besar tadi. Kenapa rela menunggu sampai 2030? Jawabannya ada di alasan resmi Kemhan sendiri.
Rico menjelaskan kalau pembelian ini bagian dari upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan dan dia meyakini kemampuan pertahanan Indonesia bakal makin kuat begitu teknologi alutsista TNI naik level. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ada konteks yang lebih besar. Pesawat ini dirancang buat mempercepat transisi pilot TNI AU menuju pengoperasian jet tempur generasi terbaru yang lebih canggih. Artinya, ini bukan proyek yang berdiri sendiri. Ini persiapan buat sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan TNI AU di belakang layar. Satu fakta tambahan yang saya temukan waktu riset, dan ini nggak banyak dibahas media lain. Kontrak ini sebenarnya tindak lanjut dari Letter of Intent yang sudah diteken sejak Februari 2026 di ajang Singapore Air Show. Jadi proses ini sudah berjalan hampir setengah tahun sebelum resmi diteken di istana. Dan dengan pembelian ini, Indonesia bakal jadi operator M346 yang ke-23 di dunia, bergabung dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu pakai pesawat ini untuk program pelatihan pilot tempur mereka. Kontrak ini juga memperkenalkan standar Blok 20 pertama di Asia, setelah sebelumnya cuma tersedia di Eropa dan Amerika Utara. Jadi Indonesia bukan cuma beli pesawat, tapi juga jadi yang pertama di kawasan Asia yang pegang versi paling update dari jet latih ini. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal beli alutsista, ini soal posisi tawar Indonesia di mata industri pertahanan dunia. Jadi kalau kita rangkum, ini sebenarnya bukan cuma soal beli 12 pesawat latihan baru. Ini soal Indonesia yang diam-diam mempersiapkan generasi pilot tempur berikutnya buat menghadapi era jet generasi keempat dan kelima yang sistemnya jauh lebih rumit dibanding pesawat-pesawat lama. Waktu tunggu 4 tahun itu bukan kelemahan dari kontraknya. Justru itu bagian dari rencana besar, karena selama proses produksi dan pengiriman berjalan, TNI AU juga sedang menyiapkan infrastruktur, kurikulum pelatihan, dan sumber daya manusianya secara paralel. Jadi saat pesawatnya benar-benar tiba di 2030, semuanya sudah siap dipakai maksimal, bukan cuma parkir di hanggar, menunggu pilot yang belum terlatih. Menurut saya pribadi, ini langkah yang masuk akal secara jangka panjang. Walaupun saya paham banyak yang mungkin mempertanyakan, kenapa dana besar dialokasikan buat sesuatu yang hasilnya baru kelihatan bertahun-tahun ke depan. Tapi kalau kita lihat pola modernisasi militer di negara lain, proses semacam ini memang lazim. Pesawat latih canggih jadi fondasi sebelum sebuah negara berani beli jet tempur murni generasi terbaru yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Jadi anggap saja ini seperti investasi bertahap, bukan langsung all in di awal, tapi membangun fondasi dulu supaya di masa depan, uang yang dikeluarkan benar-benar terpakai maksimal, bukan cuma jadi pajangan di landasan. Nah, soal jet tempur generasi terbaru yang katanya sedang disiapkan TNI AU untuk menyusul program ini, itu topik yang jauh lebih besar, dan saya sengaja belum bahas detailnya di video ini. Kalau kamu penasaran kemana arah modernisasi alutsista udara Indonesia setelah program M346 ini kelar, saya bakal kupas tuntas di video selanjutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan dan share pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, 4 tahun menunggu itu worth it atau kelamaan?